Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Semoga materi dan ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik adik-adik mahasiswa, hari ini Senin 13 Desember 2021 adalah pertemuan kita yang kedua. Namun pada mata kuliah ini adalah pertemuan yang ke-11. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada siang hari ini yaitu langkah-langkah observasi. Jadi sebelum saya jelaskan tentang langkah-langkah observasi, saya akan berikan dulu pengertian tentang observasi. Observasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses dengan maksud mampu merasakan dan memahami pengetahuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ya, jadi itu tadi pengertian dari observasi. Sekarang saya akan jelaskan langkah yang pertama, yaitu pertemuan perencanaan. Pertemuan perencanaan di sini yaitu menentukan tujuan dan fungsi kegiatan observasi. Jadi dalam pertemuan perencanaan yang perlu ditetapkan di sini adalah satu, penetapan fokus observasi. Penetapan fokus observasi yang dimaksud di sini yaitu satu, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan, yang dalam hal ini informan itu bisa selaku kepala sekolah, guru, orang tua murid dan beberapa pakar pendidikan. Kemudian yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Jadi yang dimaksud domain di sini yaitu kurikulum, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikannya, manajemen dan sistem pembiayaannya. Kemudian yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Dan yang terakhir, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Jadi itu tadi penetapan fokus observasi. Sekarang yang kedua, kriteria observasi. Kriteria observasi di sini ada beberapa item juga. Yang pertama, perencanaan telah direncanakan secara sistematis. Yang kedua, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, pengamatan harus dicatat secara sistematis. Dan yang terakhir, pengamatan dapat dicek dan dikontrol. Kemudian kita beralih ke poin yang ketiga, alat bantu observasi. Alat bantu observasi yang dimaksud di sini yaitu yang pertama, anak di total yaitu observer dengan mencatat hal-hal yang penting. Kemudian alat bantu yang kedua, catatan berkala. Yang ketiga, checklist. Dan yang keempat, rating scale. Jadi itu tadi. Kemudian kita beralih ke keterampilan mengobservasi.
Keterampilan mengobservasi di sini meliputi kemampuan menunda simpulan, keterampilan dalam hubungan antar pribadi, serta kemampuan teknis. Jadi kita melangkah ke langkah-langkah observasi yang kedua, yaitu pelaksanaan observasi. Pelaksanaan observasi yaitu mencatat data yang diperlukan dan menyesuaikan dengan tujuan. Pengamat pada saat melaksanakan observasi mengumpulkan data mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik pada guru, siswa, maupun situasi kelas. Pengamat berperan sebagai pencatat apa yang dilihat dan didengar, bukan sebagai penilai. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa pada saat kita melakukan suatu kegiatan atau observasi, yakni PTK, seorang pelaksana observasi, tugas kita hanya sebagai pencatat apa yang dilihat dan didengar, tetapi bukan kita sebagai penilai. Yang kemudian langkah yang ketiga yaitu diskusi balikan. Diskusi balikan di sini yaitu menentukan tempat pengamatan. Diskusi balikan dilakukan dalam situasi yang saling mendukung serta didasarkan pada informasi yang diperoleh selama observasi. Penetapan target dalam diskusi balikan harus bersifat realistis untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita ke langkah yang terakhir, yakni perencanaan tindak lanjut. Perencanaan tindak lanjut di sini yaitu kita sebagai pengamat harus menemui narasumber untuk mewawancarai sebagai bukti penguat dan sebagai sumber acuan. Sasaran-sasaran baru perbaikan merupakan titik tolak untuk perbaikan siklus PTK. Hal ini dapat dilakukan secara terus-menerus sampai dengan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Terima kasih. Mungkin materi yang saya bawakan pada siang hari ini cukup sampai di sini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.